saya punya cerita. Tom, bang, ada cerita. Ini bukan cerita orang kayu ini bukan. Ya, ini bukan cerita anak kayu ini bukan. Ini bukan cerita anak protokol bukan. Tapi ini cerita tentang zaman Rasulullah ada seorang yang namanya Alqamah. Alqamah. Siapa dia? Anaknya soleh. Dia punya emak, bapaknya udah kagak, bapaknya udah nikah. Diurusin sama emaknya dari kecil. Mulai dimandiin, ya, merah putih mobil. Diurusin besar sampai dewasa sampai dia nikah. Nah, itu kasih sayangnya Alqamah kepada emaknya luar biasa. Sebelum dia menikah, ya, sebelum dia menikah, sebelum dia punya istri, perhatiannya luar biasa kepada ibunya. Karena anak satu-satunya punya Alqamah, ya, lahir sudah dalam keadaan ya, yang diurus sama ibunya sampai dewasa, sampai dia nikah, berubah. Kasih sayang Alqamah kepada emaknya berubah. Yang tadinya perhatian sama emaknya kan gue, ya, emaknya nih sebelum dia nikah, sebelum dia punya istri, itu kalau lebaran, sebelum lebaran datang beli baju cakep buat emaknya. Ya pas sudah punya istri, ya punya keluarga, dia datang ke rumah emaknya bawa pakaian dua. Emaknya udah seneng banget dibawain pakaian dua. Dilihat yang satu cakep banget, emaknya udah sumringah mukanya. Tahu sumringah? Gembira, senang dikasih baju pakaian cakep. Apa kata si Alqamah? Baju itu bukan yang itu. Baju itu yang ini. Oh, itu baju yang tadi yang pertama dipegang cakep. Senang emaknya melihat. Pas dikasih yang satu lagi udah kusut, yang baju obaran yang 25.000 ya, yang 15.000 dikenalin. Ya, baju itu dikasih emaknya. Yang itu mah katanya buat istri saya. Ya, sakit hati ya tuh mak. Sakit hati ya. Itu yang pertama. Ya, si Alqamah nyakitin perasaan hati emaknya. Yang kedua, emaknya kan sama Alqamah biasanya sebulan sekali, minggu, 2 minggu sekali datang ke rumah si Alqamah, datang main ke rumah. Kangen nih emaknya nih. Emaknya datang ke rumahnya si Alqamah. Tok, assalamualaikum. Dibuka ini. Alhamdulillah. Boleh masuk mak, kata emaknya. Boleh silakan. Itu di meja udah siap tuh, ada kacang, ada permennya. Banyak makanan di meja makannya. Ya, orang emak datang sampai dikasih minum, ini enggak. Ini udah mulai berubah kasih sayangnya Alqamah. Ya, boro-boro ditawarin itu, emaknya cuma ngambil permen satu aja. Mak, jangan makan dulu, tungguin diri saya. Yo, istrinya sama istrinya sakit hati ya tuh mak. Makan permen aja tuh ditungguin mantunya. Sakit hati yang kedua, yang ketiga, sakit hati yang ketiga. Emaknya udah lama kagak dikirimin beras. Biasanya sebulan sekali kirimin beras, kirimin biaya makan. Ini ditungguin kagak datang. Emaknya udah mutang-mutang kasarnya nih, udah mikir-mikir mau berangkat. Kirim surat, tolong mengantarkan surat ini ke Alqamah. Sehari 2 hari gak dibalas sama Alqamah. Ya, sehari 2 hari gak dibalas sama Alqamah. Akhirnya datang lagi tuh. Ya, datang ke si Alqamah, utusan dari emaknya. Dimaki-maki, bilang ibu saya,
saya juga butuh beras, saya disampaikan ke ibunya apa yang disampaikan alkohol, sakit hatinya tambah gede. Berapa tuh? Berapa kali sakit hati? 3, ya, udah parah udah itu. Kalau kemudian alkohol jatuh sakit, ya, sampai sakaratul maut. Alkohol sakit sakaratul maut kagak mati-mati, hidup kagak mati kan? Ngap-ngapan kayak ikan koi kehabisan oksigen, tahu nggak? Ikan kehabisan oksigen, ngap-ngap begitu, mati kagak, ngomong kagak. Ini cerita asli ya. Ngap-ngapan. Ditanya sama mertuanya, ini si alkohol apa begini? Dia salah sama siapa dia ini? Ngap-ngapan kayak ikan kehabisan oksigen. Cari persoalannya. Masih punya mak ya? Masih. Datang tuh maknya cerita lah sakit hatinya seorang ibu, ya, disakiti hatinya oleh anak kandungnya sendiri. Ini yang menyebabkan alkohol susah mati, susah hati. Itu yang tadi saya bilang kayak kita kehabisan oksigen, hidup kagak mati kan? Oh, rupanya dia masih punya salah, mamanya belum minta maaf, mamanya belum memaafkan. Singkat ceritanya udah, kalau ibu nggak mau maafin, saya mau lapor Rasul. Ya, sahabat lapor, ini si alkohol dia mau mati lantaran punya salah mamanya dan mamanya nggak mau maafin. Udah, mamanya nggak mau maafin kata Rasulullah. Iya ya Rasul. Udah, bilangin, ya, bilangin si ibu tuh siapin kayu bakar. Kalau nggak dimaafin sama emaknya, ini si alkohol hidup itu mau dibakar. Mendengar hati mak, seorang ibu ini mau disakitin apapun sama anak, ya, mau dikecewain apapun sama anak, ya, tapi kalau anak udah hidupnya parah begitu, mati kagak, hidup kagak, bahkan mau dibakar, biasanya hidup mulai ingat ibunya, ingat masa kecilnya si alkohol, ya, sayang, ibunya sangat sayang sama si alkohol, ya, akhirnya dengan ingat sayang, cinta, kasih sayang kepada alkohol, dimaafkan untuk alkohol, yang saya maafkan alkohol, udah innalillahi, udah dimaafin sama mamanya kan, mamanya udah maafin nih, yang tadinya cakapnya maaf, ya, udah innalillahi, langsung mati tidak jauh dimaafkan. Ini yang kita harus hindari, ya kan? Ya, kita ini memberi pelajaran kepada kita, kasih sayang kita kepada ibu, kepada bapak, jangan pernah berkurang. Baik ketika kita masih remaja, sampai ketika kita dewasa, sampai ketika kita keluarga. Paham ya? Bisa diambil cerita hikmah dari cerita ini, ya. Jangan pernah kurang rasa cinta kasih sayang kita kepada kedua orang tua, meskipun kamu wanita dan itu nantinya. Jangan lupa kalau bapak atau emak, ya, kata-kata udah diajak, ya kan, sama suaminya lupa, sama ibu mamanya jangan. Ingatin suami, ingatin istri, ya, agar terus bisa cinta sampai keduanya wafat, ya, sampai keduanya wafat. Paham sampai di sini? Nah, ini balasan cinta kita kepada orang tua. Kenapa? Karena kedua orang tua kita mempunyai cinta yang amat sangat besar kepada kita.